apabila faktor-faktor ini terus dipelihara, terus dijaga oleh Ganjar, oleh relawannya, oleh tim-tim yang menyusunnya, tidak menutup kemungkinan Ganjar akan keluar sebagai pemenang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi malam ini. Kita bersama dengan ini kami mengucapkan untuk umat Islam di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Karim. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh rakyat Indonesia dan Indonesia tercinta ini. Pada kesempatan malam ini kita mencoba membahas sebagian suara rakyat tentang bakal calon presiden Indonesia, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang kemungkinan besar akan dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan, walaupun saat ini masih terdengar, belum cukup jelas apakah PDIP akan mencalonkannya, tetapi saya cukup yakin bahwa di timing yang pas pasti Ibu Megawati akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Kita akan coba membahas, kita akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan kenapa di dalam hasil seluruh survei, pertanyaan yang sering terbersit khususnya di kalangan pencinta Anies atau pencinta Prabowo, atau di luar yang mendukung Ganjar Pranowo, ada buat apa kelebihan dari Pak Ganjar Pranowo sampai di setiap survei dia selalu memenangkan, dia selalu menjadi nomor satu. Kali ini sebagian suara rakyat mencoba menyimpulkan beberapa kesimpulan, faktor-faktor yang menjadi penyebab Ganjar Pranowo elektabilitasnya sangat tinggi. Ada beberapa faktor. Pertama itu, Pak Ganjar Pranowo sangat digambarkan sebagai Jokowi kecil, yaitu orang yang akan meneruskan program-program pemerintahan sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Menurut para Jokower, bahwa salah satu kandidat yang paling diharapkan untuk bisa melanjutkan program-program dari Pak Jokowi itu adalah Ganjar. Makanya faktor ini menjadi sangat berbanding lurus terhadap Jokower. Jadi di mana Jokower itu atau pendukung Jokowi itu akan memutuskan pilihannya jatuhnya kepada Ganjar sebagian besar.
bahwa Ganjar yang diharapkan akan melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya. Faktor yang kedua, Ganjar Pranowo itu sangat humble, sangat rendah hati, seperti Jokowi. Baik dari sisi pencitraan yang cukup cukup berhubungan langsung dengan para pemilih, yang disukai oleh para pemilih, yang cukup disukai oleh para pemilih di Indonesia, itu rendah hati, body language-nya, bahasanya, itu sangat mencerminkan orang yang rendah hati dan sangat memikat calon-calon pemilih atau rakyat. Sangat memikat. Itu salah satu faktor. Jadi humble-nya itu baik di medsos, baik di media-media TV maupun di kenyataannya. Jadi kadang-kadang kita lihat ada di wawancara, humble dan luas. Orangnya tidak terlalu formalitas, mungkin yang latar belakang bahwa dia adalah seorang pencinta alam waktu masih kuliah. Jadi mau duduk di mana aja oke, mau ngobrol di mana aja oke, dan tidak terlalu formal. Faktor ketiga, Ganjar itu sangat diagungkan oleh oligarki yang saat ini ada di sekitar Jokowi. Oligarki yang sekarang berada di sekitar Jokowi, yang tanda kutip berharap bahwa akan ada penundaan, berharap akan ada 3 periode, yang mungkin saat ini sudah tidak bisa lagi diharapkan. Harapan terbaik itu adalah di Ganjar Pranowo. Harapan terbaik dari oligarki itu kita bisa lihat karena begini, ada kecurigaan bahwa lembaga-lembaga survei ini siapa yang bayar, siapa yang membiayainya. Kalau boleh dicurigai bahwa yang membiayai lembaga-lembaga survei ini adalah orang yang punya duit, bohir ini sekarang menjadi oligarki di sekitar kekuasaan ini. Dan pasti ada titipan teknik cara pengambilan data yang kecenderungannya akan ke Ganjar Pranowo. Itu salah satu faktor, dan faktor itu positif saja. Pembentukan opini karena dia yang diinginkan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya. Itu 1, 2, 3 faktor. Faktor yang terakhir, kenapa elektabilitas Ganjar sangat tinggi? Mencoba di survei medsos, mencoba di survei TikTok, mencoba di survei YouTube, atau mencoba di survei apa saja yang ada, selalu Ganjar. Walaupun mungkin ada di beberapa media cukup ketat antara Ganjar dengan Anies Baswedan. Faktor keempat itu adalah Ganjar adalah calon yang betul-betul diharapkan atau yang betul-betul bisa mengalahkan Anies Baswedan di dalam pertarungan nanti. Ganjar adalah calon yang betul-betul menjadi lawan tanding yang seimbang untuk Anies dan sangat disukai oleh para pembenci Anies. Jadi mau diakui tidak akui bahwa pembenci Anies yang terbentuk pada saat pemilihan Pilkada DKI Jakarta itu
sudah terkristalisasi. Dan para pembenci ini bisa dibilang 90% berlabuhnya ke Ganjar Pranowo. Kecil kemungkinan berlabuhnya ke Prabowo atau ke calon yang lainnya apabila nanti ada. Itu faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Kenapa elektabilitas Ganjar Pranowo sangat tinggi? Dari 4 faktor tadi, kami sebagian suara rakyat mencoba menyimpulkan bahwa apabila faktor-faktor ini terus dipelihara, terus dijaga oleh Ganjar, oleh relawannya, oleh tim-tim yang menyusunnya, tidak menutup kemungkinan Ganjar akan keluar sebagai pemenang. Tetapi kalau tidak dijaga, kalau tidak diatur secara baik, apalagi sampai PDIP tidak mendapatkan timing yang pas pencalonan terhadap Ganjar, malah bisa merugikan Ganjar Pranowo sendiri. Terima kasih. Kali ini semoga sebagian suara rakyat bisa sedikit mencerahkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.